pelatihan public speaking dan teknik komunikasi dalam rangka peningkatan kemampuan berkomunikasi siswa kelas 12. Bapak, Ibu, dan peserta pelatihan yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah agar pertemuan kita dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat dan ridho untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Keras kepada Bapak Salam Supriyanto, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Siti Purnomo, Kasih SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Yang saya hormati Bapak Lukman MPD selaku pengawas pembina SMK Negeri 1 Keras. Yang saya hormati Ibu Mairinda Tobing SPD MS EPS IMN. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMK Negeri 1 Keras, dan yang saya banggakan semuanya anak-anakku yang pada pagi hari ini kelihatan cantik dan ganteng. Mudah-mudahan kalian sudah siap untuk kegiatan pagi hari ini. Anak-anakku, mari pada pagi hari ini kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita pagi hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya ila yaumul qiyamah. Anak-anakku, kegiatan ini kami mengadakan dengan satu harapan, kalian benar-benar nanti setelah lulus bisa melakukan komunikasi secara maksimal. Ibu bapak, anak-anak kami kalau dikasih berambang, bawang, merica, ada daging, pasti jadi masakan. Anak-anakku yang TPTU dikasih AC yang rusak, pasti anak-anak akan naik ke atas cari errornya di mana. Tapi ketika mereka disuruh menceritakan, bagaimana sih proses pembuat rendang, sudah itu pasti sumuk. Jadi keringatnya sudah keluar. Yang TPTU juga sama, bagaimana kamu cara mencari errornya satu AC, errornya di mana, kenapa kok bisa itu, coba ceritakan. Sudah bingung untuk menceritakan itu. Kemudian ketika diwawancara, saya harus bercerita apa? Nah, karena kalian sudah kelas 12, sebentar lagi kalian akan menjadi alumni SMK Negeri 1 Keras. Kami mau memberikan bekal kepada kalian bagaimana teknik berkomunikasi, sehingga ketika ditanya, ayo ceritakan cara membuat rendang, dengan sigap kalian akan menjawab. Apa kegiatan kamu sehari-hari? Dengan sigap kamu akan bercerita dengan teknik nanti yang akan diajarkan. Anak-anakku, kita benar ada di desa, di perbatasan paling selatan Kediri. Tapi harapan Bapak, kalian akan tetap menjadi anak-anak kebanggaan kami. Kalian akan tetap menjadi bintang di SMK Negeri 1 Keras. Dengan satu harapan, apa yang akan kalian cita-citakan semuanya bisa terkabul. Anak-anakku, pesan Pak Salam satu, ikuti dengan seksama, ambil ilmunya. Setelah itu coba dipraktekkan. Jangan malu untuk berlatih.
Karena kalau kan mau berlatih saja sudah malu, kapan bisanya? Pak, saya tidak bisa, makanya tidak bisa berlatih. Kalau sudah bisa, kenapa harus berlatih? Paham ya? Oke. Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan kalian bisa mengambil manfaat dari kegiatan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sekaligus penguatan kepada peserta didik SMK Negeri 1 Keras oleh Kasih SMK Cabang Dinas Wilayah Kediri, Bapak Sidik Purnomo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 1 Keras, Pak Lukman, yang hari ini juga alhamdulillah bisa mendampingi kita semua. Yang kedua kalinya pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Salam, dan narasumber kegiatan pelatihan pada hari ini, Bu Marinda Tobing. Selamat datang di SMK Negeri 1 Keras. Mudah-mudahan selama 1 hari ini nanti akan membawa dampak perubahan kepada khususnya anak-anakku yang hari ini sudah duduk di kelas 12. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru dan anak-anakku semua yang saya cintai. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini atas segala rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat. Mana suaranya? Semangat pagi! Semangat pagi! Yang belakang kok menengahi ngantuk, lapar, kewareken. Sudah sarapan anak-anakku? Belum? Ya, ini ada bunyinya dan kawan-kawan nanti minta dimasakan ya. Oke, anak-anakku, hari ini kalian akan mendapatkan pelatihan berkaitan dengan bagaimana teknik berkomunikasi yang baik. Ya. Tentu kalian menjadi bertanya barangkali, mengapa kok harus bicara saja, kok harus ada pelatihannya? Bener gak? Sejak lahir ceprot tuh saya wis pinter nangis. Ya, saiki lho aku wis pinter ngecipris. Tapi kenapa hari ini panjenengan anak-anakku tetap harus mendapatkan ilmu ini? Tentu nanti akan mendapatkan jawabannya dari Bu Marinda. Ya, anak-anakku yang jelas, Pak Siti sudah banyak bertemu dengan berbagai industri, dengan berbagai perusahaan. Setiap kali kami ketemu, setiap kali duduk bersama, ya, kami punya komunitas, kami satu duduk bareng di dalam forum komunikasi perusahaan di Kediri dan sekitarnya. Nah, di mana setiap bulan kami pasti ketemu dengan para manajer, dengan para HRD dari banyak industri, mulai makanan, perhotelan, perkayuan, ya, macam-macam, ya, macam-macam. Dan saat diskusi terlontar, kami buat sebuah pertanyaan. Para manajer, para HRD, kalau sampai merekrut anak-anak saya dari SMK, apa kekurangan mereka? Ya. Yang saya tanyakan tidak kelebihannya kalian, tapi yang saya tanyakan apa kekurangan anak-anak saya pada saat masuk atau mungkin mulai proses rekrutmen. Setelah direkrut
bekerja di perusahaan panjenengan, kira-kira kesulitan anak-anak saya ini apa? Hampir jawabannya sama. Yang pertama adalah mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, jawabannya apa? Nah, nomor 2, yang banyak kesulitan, yang banyak dialami jadi hambatan kalau sudah kalian bekerja di sebuah perusahaan, kira-kira apa? Yang nomor 2 selain komunikasi apa? Yang kedua, mereka tidak bisa diajak kerjasama, bekerja, berkolaborasi secara tim. Mereka masih mementingkan individunya. Itu masalahmu. Bukannya sing jurusan boga gak iso masak, sing jurusan AC gak iso dadani AC, sing bagian jurusan otomotif gak iso. Bukan itu masalahnya. Ya, nek gak iso masak dilatih seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan dijamin bisa. Sing gak iso dadani AC dilatih dalam waktu 1 bulan, saya yakin bisa. Sing gak iso otomotif gak bisa ini itu bisa. Tapi kalau mereka sudah tidak bisa berkomunikasi yang efektif, mereka tidak bisa diajak kerjasama, maka yang bisa melakukan ini adalah Bapak Ibu guru. Kami angkat tangan. Ini anak-anak. Sehingga selama kalian masih di kelas 12 ini, senyampang kalian belum dinyatakan lulus, maka anak-anakku mulai sekarang harus sering berlatih berkomunikasi yang baik. Contoh, kalian nanti pasti akan ingin melamar pekerjaan, ya kan? Bagaimana membuat lamaran yang baik, baik itu berbahasa Indonesia maupun bagaimana melamar pekerjaan dengan menggunakan bahasa asing. Minimal bahasa Inggris, piye cara nggawe lamaran yang baik. Yang kedua, kalian sekarang harus sering berlatih bagaimana membuat kurikulum kita yang baik, yang itu nanti bisa mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Itu kalau nggak dilatih selama 3 tahun kalian di SMK Negeri 1 Keras ini, sampai lulus tidak bisa apa-apa. Ya. Saat rekrutmen gampang saja perusahaan. Misalkan sampai ditanya, Mas, Mbak, ya kok sampai kok pengen bekerja di gone perusahaan Pak Sidin. Coba alasannya apa? Cerita. Misalkan tesnya hanya begitu aja, suruh cerita apa motivasinya sampai ingin bekerja di perusahaan Pak Sidin. Ayo. Kira-kira sing kok ceritanya apa? Ya kan? Hal seperti ini kelihatannya sepele, tetapi pada saat kalian berhadapan dengan HRD sebuah perusahaan, teknik komunikasi, bagaimana tatapan wajahnya, bagaimana cara menyampaikan ide, bagaimana bahasa tubuhnya, tangannya bagaimana, kakinya bagaimana, tubuhnya bagaimana, semua nanti bisa dilihat pada saat kalian rekrutmen. Kalau kalian tidak pernah dapat ilmu, tentu nanti pasti kalian tidak bisa diterima. Nah, hari ini semua tadi mudah-mudahan akan disampaikan oleh Bu Melinda, ya, sehingga kalian nanti paling tidak dapat bekal sedikit dalam rangka membekali hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, nah aku perhatikan baik-baik. Kalau nanti ada kesulitan, ada hal yang mau ditanyakan, jangan segan-segan untuk bertanya. Senyampang hari ini kalian ketemu dengan ahlinya, ya. Biasanya
nek kon takon gak gelem, ya kan? Tapi kalau dites tetap tidak bisa. Ya, biasanya kan begitu. Mengapa? Malu. Ya, betul enggak? Tidak percaya diri. Sudah penyakitnya anak SMK itu. Tidak pede, malu, akhirnya sesat. Anak-anakku, Biro Pusat Statistik Jawa Timur per Agustus tahun 2023 sudah merilis tahun 2024 hasilnya bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur sebesar 4,8% dan mayoritas tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur disumbang oleh alumni SMK. Tentu ini jadi masalah besar. Tentu ini menjadi pertanyaan yang notabene SMK katanya dididik siap bekerja, tetapi justru menjadi penyumbang pengangguran terbuka ada apa? Pada diri kalian ini ada apa? Kok bisa sampai menjadi penyumbang pengangguran terbuka di Jawa Timur 4,8% Asia? Ya, data yang terbaru tahun 2023 masih seperti itu. Tentu ada sesuatu yang salah di SMK kita. Ya, pasti ada yang nggak pas di SMK kita, sehingga dikatakan SMK penyumbang pengangguran terbuka yang terbesar. Tidak hanya di Jawa Timur, sudah sampai tingkat nasional pengangguran terbukanya mayoritas disumbang oleh anak-anak SMK. Ini anak-anakku, saya rasa latar belakangnya mengapa sekolah mengambil kebijakan melaksanakan pelatihan hari ini, ya. Jadi tidak sembarangan sekolah memutuskan untuk membuat sebuah kebijakan, tentu berdasarkan telaah secara akademis, ya. Tentu berbagai pertimbangan mana yang akan menjadi skala prioritas pertama, kedua, dan seterusnya. Oke, semangat anak-anakku. SMK SMK terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Berikutnya sambutan dari Bapak Luqman Hakim selaku pengawas pembina. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Siti selaku Kasih SMK, Pak Salam selaku Kepala SMK N1 Keras, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu pendamping, pemateri kita yang sangat cantik ini, Bu Melinda Topi, dan anak-anakku semua, siswa-siswi SMK N1 Keras yang sangat saya banggakan. Langsung saja ya, mukadimah ikut yang terdahulu supaya lebih cepat. Saya di sini pertama kali melihat kegiatan yang dilakukan SMK N1, langsung juga ketemu dengan calon narasumber, bisa mengapresiasi kegiatan ini untuk anak-anak semua kelas 12. Berterima kasihlah kalian dengan sekolah ini karena difasilitasi kegiatan yang sangat luar biasa di pagi ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk SMK N1 Keras. Ya, tidak semua sekolah memfasilitasi siswanya dengan kegiatan seperti ini. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sidik tadi, salah satu kecakapan abad 21 yang harus kalian kuasai selain kreatif, critical thinking, tadi ada kolaboratif, dan yang terakhir komunikatif, 4C. Nah, coba
anak-anakku semua di sini ini Pak Sidik sudah luar biasa Pak. Jadi saya melihat ada anak-anak jurusan AC TPU itu ke masyarakat Bu Melinda ya. Jadi siswa kelas 11, kelas 12 sudah ada yang langsung terjun di masyarakat, pengabdian ke masyarakat. Nah, salah satunya itu ada yang pernah ke lembaga saya. Dan saya melihat langsung hasilnya bagus. Ada servis di situ, tapi ada yang sedikit yang lucu. Ini contoh ya, supaya nanti bisa menjadi bahan bagi ibu narasumber. Ketika perbaikan AC, perawatan AC itu ibu narasumber, anak-anak itu manjat, ya, anak-anak manjat pas mungkin kurang memperhatikan K3, sehingga ada yang guyon yang di bawah itu, lalu yang di atas tadi ada dengan menggunakan bahasa di YouTube yang enggak, ya bahasanya mungkin menurut anak muda sesuai aja. Hei, cuk, ojo kayak ngono lho, kayak dibumi. Nah, itu kan didengar orang. Nah, ketika kita bekerja, itu tolong yang seperti itu jangan terucap. Nah, ini contoh ya. Gak apa-apa, anak-anak yang menggunakan bahasa-bahasa yang ada saat ini, menggunakan bahasa-bahasa yang ada di YouTube itu komunikasinya. Cuma kalau didengar yang lain, yang lebih tua, apalagi yang pemakai jasa ya, bahasanya pemakai jasa, itu nanti kurang pas. Ini contoh. Jadi penting di sini public speaking ini tidak hanya untuk mengawali ya, tapi bagaimana ketika proses bekerja kita tetap memperhatikan itu. Ya, itu ya anak-anakku semua. Jadi tolong bisa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik, menyesuaikan di mana kita berada. Itu ya, dimanfaatkan kegiatan ini. Nah, sama di SMK N1 Keras ini kan juga punya yel-yel ya. Sebelum saya akhiri, saya ingin dengar yel-yelnya SMK N1 Keras. Bu Nia, kawan-kawan, anak-anak ini harusnya sudah hafal ya yel-yelnya SMK N1 Keras? Ya, oke. Jadi nanti kalau SMK kan bisa. Kalau SMK N1 Keras, inovasi, kreasi, prestasi tiada henti. Oke, anak-anakku semua udah capek tidur, duduk. Ayo berdiri semua. Bisa? Alhamdulillah. Oke, boleh ngomong boyok sedikit. Habis ini nanti banyak duduk dengan Bu Melinda. Oh, banyak berdiri juga ya. Alhamdulillah. Nah, oke. Anak-anak semua, SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK N1 Keras? Inovasi, kreasi, prestasi, tiada henti. Tepuk tangan kita semua. Silahkan duduk kembali. Kayaknya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, semangat, sukses selalu untuk SMK N1 Keras. Bila terhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tak lupa kami juga mendoakan Bapak, Ibu, beserta hadirin sekalian, semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan umur yang panjang. Amin.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya adik-adik atau teman-teman ya? Teman-teman kali ya, sepertinya seumuran ya. Baik, pagi hari ini saya juga menyapa beliau istimewa Pak Sidik. Terima kasih banyak Bapak kesempatannya. Beliau ini luar biasa, panutan saya gitu ya. Kalau sedang mencari beliau silahkan cari sosial medianya, pasti ketemu beliau sedang di mana ya. Karena up to date sekali. Applause dong buat Pak Sidik. Panutan kami yang begitu luar biasa. Termasuk juga Bapak Kepala Sekolah, Pak Salam, dan juga Pak Lukman Hakim yang sudah memberikan fasilitas terbaik buat teman-teman di SMK Negeri 1 Keras. Baik, teman-teman, kalau saya bilang semangat pagi, boleh semuanya angkat tangannya di kepal, bilang pagi, pagi, pagi istimewa, gitu ya? Oke, saya cek dulu. Semangat pagi, 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 pagi istimewa. Yang belakang kok sekarang kayak berkurang suaranya? Sekali lagi, semangat pagi, 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 pagi istimewa. Tepuk tangan dong buat semuanya. Baik, pagi hari ini saya merasa kalau biasanya saya punya semangat gitu ya, 1 sampai dengan 100% ada di angka 100. Tapi pagi hari ini rasanya beda. Semangat saya lebih dari 100%. Teman-teman tahu nggak kenapa? Pertama kali saya dengar, saya dihubungi Bu Ayu, saya diminta untuk memberikan materi untuk teman-teman SMK. Langsung, semangat saya langsung nambah lebih dari 100%. Karena setahu saya, anak-anak SMK ini punya skill yang luar biasa, betul? Punya kompetensi yang istimewa, betul? Dan selalu siap memasuki dunia kerja, betul? Tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Pagi hari ini sebelum saya mulai, saya boleh pinjam uang 100.000. Ada yang bawa? Mungkin Bu Guru? 100.000? Ada Bu? Ada? Ya. Oh, ada yang bawa? 1, oke. Pinjam dulu, tenang, tenang. Kita tidak belajar untuk menggandakan uang, ya, aman ya. Ada lagi, saya mau pinjam 2.000 rupiah, teman-teman. 2.000, oke. Di satu tempat aja pinjamnya. Tadi siapa dia namanya? Soraya, oke. Soraya Larasati? Bukan ya? Oke, teman-teman, misalnya nih, hari ini kita lagi jalan gitu ya. Lagi jalan di depan sekolah, tiba-tiba ada uang nih. Ada 100.000 dan 2.000 jatuh di depan kita. Tuh, jatuh. Kira-kira teman-teman kalau disuruh milih, ngambil yang mana? 100.000 apa 2.000? Masya Allah, kok ya kemarau. Salah satu aja, yang mana? 100.000 ya. Yang belakang 100 apa 2.000? 2.000. Ibu guru pilih yang mana Bu? 100 apa 2.000 kira-kira? Pasti 100.000. Oke, yes. Kebanyakan dari kita akan memilih 100.000. Teman-teman coba kita lihat. Ini uang 100.000, betul ya? Oke. Satunya adalah 2.000. Dua-duanya sama-sama uang, setuju? Oke, sama-sama uang asli. Sama-sama dicetak oleh Bank Indonesia. Tapi kenapa ketika orang disuruh memilih, pasti akan memilih yang nilainya lebih besar? Oke, kenapa kira-kira? Iya, bisa buat beli cilok ya. Lebih banyak kalau 100.000, beli satu rombong. Bisa buat beli apa lagi? Beli pulsa, paket data. Dua-duanya sama-sama uang. Tapi yang membedakan adalah nilainya, nominalnya. Apa maknanya teman-teman? Setiap dari kita harus punya nilai yang berbeda. Apa sih yang membedain Soraya dengan teman-teman yang lain? Apa sih bedanya si Bambang gitu ya dengan si Budi? Apa sih bedanya si Adi dengan si Cipto dan lain sebagainya? Ada yang namanya Adi dan Cipto? Ada. Oh ya. Kebetulan aja ya. Oke. Itulah teman-teman yang kita kejar.
dari sekian banyak orang, dari sekian banyak anak-anak SMK atau teman-teman SMA di luar sana, kita harus punya nilai yang beda. Setuju nggak? Orang kalau punya nilai lebih bakalan diperebutkan teman-teman, bakalan dipilih, bakalan dituju lebih duluan daripada yang kurang bernilai. So hari ini kita akan bareng-bareng menambah nilai diri kita dengan menambah skill komunikasi. Sepakat semuanya? Sepakat. Tapi hari ini seperti biasa, kalau saya di kelas begitu ya, saya cuma minta 3 hal. Saya kembalikan uang dulu. Makasih saudara. Oke, teman-teman, saya cuma minta 3 hal. Saya ada 3 permintaan. Apakah semua mau mengabulkan? Mau? Padahal belum tahu loh permintaan saya apa. Mau? Saya punya 3 permintaan, mau mengabulkan? Loh. Ke belakang wis mulai aneh-aneh ya. Saya punya 3 permintaan di kelas kita, mau mengabulkan? Kalau mau kita mulai. Mau? Yes, yang pertama saya minta teman-teman untuk fokus. Apa? Oke, yang kedua saya minta teman-teman untuk semangat. Apa? Dan yang ketiga saya minta teman-teman untuk bahagia. Sepakat? Meskipun si dia udah gak sama kita lagi ya kan, meskipun ternyata kita udah dilupain sama mantan, meskipun WA kita udah diblokir sama si doi, it's okay, gak apa-apa, gak usah bawa drama-drama itu ke kelas kita. Oke, sekali lagi saya ulang, saya minta apa tadi yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Kalau gitu, untuk menguji apakah fokusnya teman-teman udah di sini gitu ya, apa masih tersisa mikirin doi mantan gitu ya, yang gak bisa move on, gagal move on Bang Mei gitu ya. Kalau gitu saya minta semuanya untuk berdiri dulu. Saya mau cek fokusnya udah di sini belum ya? Oke, semuanya sampai belakang. Oke, Ibu Guru ikut? Oke, boleh ikut boleh enggak ya? Baik, teman-teman, kalau saya bilang pagi, tepuk tangan sekali. Kita tes dulu. Pagi. Yes, bagus. Saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Siang. Nice. Kalau saya bilang sore, tepuknya 3 kali. Sore. Yes. Kalau saya bilang malam, tepuknya tangannya tuh nggak sampai nempel. Malam. Nah, gitu aja. Oke? Tes dulu. Malam. Oke, yes. Aman ya? Coba nanti sambil dilihat kanan kirinya, begitu ada yang salah, tarik, bawa ke depan, oke? Hati-hati yang nggak fokus. Nah, Ibu boleh ikut boleh enggak ya? Saya boleh minta musik, Mas Fans? Pagi, siang, sore, malam. Bagus. Saya mau lari ke belakang. Sore, malam. Mulai banyak dosa yang belakang kayaknya ya. Sudah ketahuan gimana? Oke, 1 ya. Tenang. Pagi, siang, sore, malam. Nice. Siang, malam. Kok semuanya? Sekali lagi, konsentrasi pagi, siang, malam. Ini nih jelas banget ini maju ya. Oke, sekali lagi terakhir, malam, siang, sore, malam, pagi. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ini namanya siapa ini? Boleh duduk yang lain? Fitra Eka Septiani, boleh maju dulu di depan. Sama tadi ada cowok yang ditunjuk-tunjuk. Yang mana? Yang mana? Si Bambang apa si Budi? Budi ya. Ini kembali
3 korban. Saya ingin teman-teman kenalan dong versi kalian ya, versi kalian masing-masing. Mulai dari keahliannya apa, kemudian namanya siapa, umurnya berapa, apapun, dan kelebihannya apa. Oke? Yang pertama ada Fitra, kemudian Idam, Gus Idam. Gus Idam di sini, bukan ya? Satu lagi Aryo. Oh, oke. Yang pertama Fitra. Tepuk tangan dulu kan buat Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelum itu, nama saya Fitra Eka Satyani, umur saya 18 tahun, saya di kelas 12 TP3. Sudah? Udah cukup? Kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Kelebihan di rumah maksudnya? Iya, bukan. Kelebihan itu kemampuan kamu apa? Jangan bilang kelebihan berat badan tidak dibahas di sini ya. Apalagi kelebihan lemak gak dibahas di sini ya. Kelebihan apa kira-kira? Saya di rumah punya hobi menyanyi, dan saya biasanya kalau lagi gabut seperti itu saya merias diri saya sendiri. Oke, terima kasih Fitra. Tepuk tangan dulu dong. Oke, lanjut berikutnya Idam tanpa Gus. Ini kayaknya fansnya banyak banget ya. Bener ya? Kasih tepuk tangan dulu boleh. Dia belum ngomong aja teman-temannya udah terpesona. Ini bahaya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idam Malawi dari 12 ke 21. Umur saya 18. Hobi saya bermain burung. Burungnya siapa ini? Burung hewan. Oh, kirain burungnya siapa? Bahaya juga hobinya ya. Udah? Oke, lanjut berikutnya Aryo. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Surat dari kelas 12 TP1. Umur saya 18 tahun. Saya tidak memiliki hobi. Tidak memiliki hobi sama sekali. Kompetensinya di bidang apa? Seni. Seni apa? Seni membayangkan sesuatu apa seni apa? Seni desain. Oh, oke. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat ketiganya. Nanti kita akan bahas ya style komunikasinya ketiga teman kalian yang sudah maju. Dari ketiga ini yang menurut kalian punya rasa pede paling bagus yang mana? Hah? Yang mana? Ayo dong, yang objektif. Yang mana? Fitra, Idam, atau Aryo? Aryo. Oke. Mas Fans, tolong ambilkan hadiah iPhone 15 dalam bentuk yang berbeda ya. Saya sudah siapkan. Teman-teman yang milih Aryo loh ya, bukan saya. Katanya PD-nya paling bagus ya. Oke, selamat mendapatkan iPhone 15 dalam bentuk yang berbeda ya. Oke, terima kasih teman-teman, boleh kembali ke tempat duduk. Thank you sudah kenalan di depan, Fitra, kemudian Aryo dan juga Ida ya. Memang stylenya macam-macam. Ada yang bicaranya nggak berani menatap temennya, gitu kan? Ada yang tangannya aneh-aneh, gitu ya. Dan ada yang bicaranya kurang meyakinkan. It's okay, nggak apa-apa. Saya yang dulu juga kayak teman-teman. Tapi mau nggak? Kira-kira hari ini kita belajar dan kita bongkar gimana sih supaya kita bisa menjadi seorang pembicara yang hebat dan bisa meyakinkan orang lain. Mau? Mau. Oke, kita akan mulai sekarang ya. Kok nggak bisa diklik? Ini biasanya minta tepuk tangan kayaknya. Nah,
Oke, ini nama saya Merinda Tobing. Saya 7 tahun sebagai news anchor dan TV presenter, salah satunya di RCTI dan juga iNews TV. Ada yang pernah nonton RCTI iNews TV? Ada ya? Oke. Selama 7 tahun sebagai seorang TV presenter, jadi setiap pagi di depan kamera sudah dandan cantik pakai baju yang rapi gitu ya, menyapa pemirsa yang ada di rumah. Enak banget gitu ya, jadi penyiar berita. Yes. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Merinda Tobing bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam iNews Pagi. Beragam informasi menarik siap kami hadirkan untuk Anda. Inilah iNews Pagi selengkapnya. 7 tahun kayak gitu, terus gitu ya, sampai bosen. Kemudian saya sempat 3 tahun di birokrasi. Seingat saya dulu 2019, saya pernah juga ke sekolahnya teman-teman ketika saya masih dinas di Dinas Kominfo Kabupaten Kediri. Kemudian saya berlanjut pernah menjadi seorang marketing manager di RSKK, salah satu rumah sakit di Kabupaten Kediri. Dan saat ini saya lebih fokus mengembangkan MT Management, yaitu sebuah lembaga untuk training yang saya punya gitu ya. Jadi MT ini adalah nama saya, Merinda Tobing Management atau MTM ya, bukan MLM gitu ya, apalagi TTM bukan lagi ya, jauh. Oke. Kemudian saat ini teman-teman saya juga mengabdi di salah satu fakultas gitu ya, di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kediri sebagai wakil dekan 2. Teman-teman SMK kalau mau jadi dokter juga bisa, nanti saya bantu. Ada yang mau jadi dokter? Dokter gigi? Ada? Apa dokter gigi hewan ya? Beda lagi. Oke, teman-teman kalau ingin mengenal saya lebih jauh, boleh mampir di TikTok dan Instagram. Mungkin sempat FYP di teman-teman, ada yang pernah lihat saya? Ada? Ya, yang belum berarti harus follow dulu TikTok dan juga Instagram saya ya. Kemudian ini tentang MT Management teman-teman, sekilas pelatihan-pelatihan yang sempat kami lakukan yang terakhir dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yes, saya mau tanya nih kawan-kawan atau adik-adik, teman-teman. Ada satu statement mengatakan mereka yang juara kelas pasti sukses. Setuju atau enggak? Wah, betul banget. Saya juga nggak setuju. Dulu waktu saya masih sekolah, saya selalu berpikir bahwa teman saya yang ranking 1, 2, 3 pasti sekarang jadi orang top. Ternyata enggak juga, gitu kan? Ternyata enggak juga. Ternyata teman-teman, kita lihat bahwa IQ, kemampuan berpikir kita, intelligent quotient, pengaruhnya tuh cuma 20%. Ada yang lebih gede pengaruhnya, EQ, emotional quotient. Berapa persen? 80%. Di situ kelihatan materinya? Kelihatan. Apa aja teman-teman EQ itu? Cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita membangun kerjasama, adaptasi, itu bagian dari EQ. Jadi kalau cuma pinter doang di dunia kerja tuh nggak cukup. Pinter aja nggak bisa ngomong, sia-sia. Skillnya bagus tapi nggak bisa menyampaikan pendapat, percuma gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Saya yakin teman-teman yang hari ini duduk di sini bukan tanpa alasan. Saya yakin teman-teman ketika memilih sekolah gitu ya, di SMKN 1 Keras pasti sudah punya tujuan, betul nggak? Betul. Nantinya teman-teman ingin menjadi apa? Itu sudah tertanam di dirinya kawan-kawan, di bawah sadarnya teman-teman. Jangan sampai ketika ditanya, kamu punya mimpi apa? Saya nggak tahu mimpi saya apa. Saya nggak tahu mau jadi apa. Jadi pastikan mimpi itu jelas saat ini. Ingin menjadi apa kalian nanti teman-teman? Diingat-ingat dulu. Itu yang menjadi pegangan kita. So kalau biasanya ada yang bangun tidur masih malas malah ngambil selimut bobo lagi gitu ya, bisa jadi dia nggak punya mimpi. Siapa tahu udah waktunya bangun tidur alarm nyala malah dimatiin. Siapa tahu dia nggak punya mimpi. Karena apa? Dia nggak pernah semangat, gitu ya.
Tapi saya yakin teman-teman yang ada di SMKN 1 Keras gak kayak gitu kan? Gak ya kok lemes gitu ya. Oke, teman-teman, saya mau lanjut dulu. Kita bicara tentang percaya diri. Percaya diri bukan soal penampilan. Setuju atau enggak? Setuju enggak? Setuju ya. Apakah hanya mereka yang rambutnya panjang, kulitnya putih, hidungnya mancung gitu ya? Hanya mereka yang percaya diri? It's no. Ya setuju ya. Apakah hanya mereka yang ganteng, yang kulitnya putih, yang glowing in the dark gitu ya? Apakah hanya mereka yang pede? Enggak. Oke, saya mau tanya lagi berikutnya. Percaya diri bukan soal privilege. Oh, ternyata bukan anak kota nih. Oh, ternyata saya bukan anaknya presiden nih, gitu kan? Saya jadi nggak pede. No, percaya diri bukan bahas itu, teman-teman. Kita lanjut dulu. Percaya diri bukan soal gelar. Setuju ya? Apakah harus punya gelar panjang dulu baru kita pede? No, ya. Tapi sebenarnya percaya diri adalah bagaimana cara kita memandang diri kita. So mulai hari ini teman-teman coba sadari, sebagian besar dari kita harus menyadari kita tuh bisa apa sih? Kita tuh punya kelebihan apa sih? Apa sih yang bedain saya dengan yang lain? Kayak gitu ya. Sampai sini paham teman-teman? Oke, kita baru lanjut di sini. Kira-kira orang jago ngomong itu bakat apa latihan? Yang benar. Bakat apa latihan? Hah? Latihan. Yang jawab bakat siapa? Angkat tangan. Kalau saat ini teman-teman lihat, saya bisa bicara di depan kalian dengan enjoy gitu ya. Bukan karena bangga. Orang tua saya bukan seperti saya gitu ya. Saya yang dulu ketika diminta untuk bicara di depan umum gak pede, gak nyaman, gemeter gitu ya. Tiba-tiba sering ke kamar mandi. Ada yang pernah kayak gitu? Ada nggak? Ada ya. So yang benar adalah latihan. Kalaupun ada orang yang punya bakat atau punya genetik gitu ya, jago bicara karena orang tuanya, tapi kalau dia nggak pernah latihan, dia nggak akan punya skill komunikasi yang baik. Teman-teman, kita akan lihat video yang satu ini. Ada yang pernah tahu ibu ini? Kita akan lihat dulu ya. Coba diulang lagi Mas Mas. Sekali lagi, diperhatikan ya. Anak saya salah apa? Ada nggak yang pernah mengalami seperti Ibu Gowo ini? Ada? Padahal kalimatnya hanyalah anak saya salah apa. Tapi ketika seseorang tidak terbiasa untuk bicara di depan banyak orang, di depan kamera, tanpa persiapan apapun, dia akan belibet seperti ini. Yang pernah mengalami hal ini angkat tangan. Ada? Bicaranya belibet, muter-muter, gak jelas, yang diajak ngomong makin bingung gitu ya. Oke, teman-teman, kalaupun kalian pernah mengalami itu, it's okay, gak apa-apa. Kebanyakan dari setiap saya training gitu ya, saya selalu tanya, apa sih masalahnya? Saya tuh selalu ngeblank. Udah ngomong di depan, persiapan banyak gitu ya, jauh-jauh hari, 1 minggu sebelum udah disiapin, ternyata ketika semua mata tertuju pada kita, tiba-tiba lupa gitu ya, ngomong apa tadi gitu kan. Yang kedua, grogi. Orang kalau grogi itu kelihatan banget. Dari cara dia pegang mikrofon tuh kelihatan. Pegangnya dengan 2 tangan, gemeter gitu ya. Dan dia nggak berani menatap orang lain. Dia cenderung melihat
kayak gini. Itu orang nggak pede, orang grogi, gitu ya. Yang ketiga, insecure, merasa dirinya nggak punya sesuatu hal yang bisa dilebih-lebihkan. Ingat teman-teman, setiap dari kita tuh unik. Setiap dari kita berbeda dengan yang lain. Yang tahu siapa? Kalian sendiri. Oke, cari itu. Berikutnya, suara saya tuh cempreng Kak Mei, gitu ya. Ada yang suaranya cempreng? Ada? Nanti kita akan belajar bagaimana supaya suara kita nggak cempreng, gitu ya. Saat ini saya bisa mengatur suara saya seperti bulat kayak gini. Tapi saya bisa ganti tone suara loh. Dicempreng-cemprengin juga bisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini cempreng, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa. Mau diganti lebih bulat bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Bisa. Suara tuh bisa kita ganti-ganti tergantung kebutuhan. Oke, kita akan lanjut. Gak good looking. Waduh, bahaya nih kalau udah ngomongin good looking ya. Suaranya tiba-tiba ketika bicara belibet kayak Ibu Bowo tadi. Dan yang terakhir, gak pede. Ada yang pernah mengalami ini semua teman-teman? Sering atau sering banget? Gak apa-apa. Karena ternyata 75% orang dewasa itu mengalami ketakutan ketika dia berbicara di depan umum. Artinya apa? Teman-teman gak sendirian. Tapi kalau sudah mengikuti acara hari ini masih sama gitu ya, itu yang kebangetan gitu ya. Maka dari itu kita hari ini akan belajar pelan-pelan saja, seperti katanya kotak ya, pelan-pelan saja. Oke, kita akan belajar teman-teman. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk mengatasi hambatan public speaking. Baik public speaking atau berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama, penyesuaian diri dulu. Ada dua, secara fisik maupun secara psikis. Kalau secara fisik teman-teman, ketika kalian misalnya punya kesempatan untuk bisa berbicara di depan umum, pastikan datang lebih awal. Oke? Kemudian kuasai dulu materinya. Usahakan di luar kepala tuh materinya, ya. Yang kedua, penyesuaian diri secara psikis atau mental. Kita sering banget ketemu dengan orang-orang baru. Itu yang bikin kita terkadang gak nyaman. Benar gak? Oke, nanti kita akan belajar caranya bagaimana supaya psikis kita bisa diatasi dengan baik. Yakinlah teman-teman, ketika kalian punya kesempatan itu gak akan terulang loh. So, ketika ada kesempatan yang baik, pergunakan juga dengan baik. Nanti kita akan lihat cara-caranya. Yang kedua, pemanasan. Bagaimana pemanasannya? Teman-teman bisa latihan di depan cermin. Oke, misalnya besok mau interview kerja tuh, latihan dulu ngomong di depan cermin. Kayak gimana sih kalau saya ngomong? Ekspresi wajah saya gimana? Apakah suara saya sudah meyakinkan? Atau mungkin suara saya justru meragukan bagi orang lain gitu ya? Dilihat dulu. Kemudian pemanasan yang lain dengan cara coba tes, kita bicara dengan teman kita, minta dia untuk mendengarkan kita. Kalau sudah, minta teman kita untuk mengomentari. Itu bagian dari pemanasan. Yang ketiga, perubahan bahasa tubuh. Coba misalnya teman-teman, saya masuk dari pintu sana, teman-teman nilai apakah saya orang percaya diri atau enggak. Oke, misalnya saya masuk, belum. Saya masuk, bahu saya agak menunduk, saya nggak berani menatap. Permisi, percaya diri nggak? Nggak. Gimana caranya perubahan bahasa tubuh orang percaya diri? Pertama, duduknya tegap, berdirinya tegap. Teman-teman sekarang coba duduknya yang tegap dulu. Oke? Yes. Ini adalah gestur percaya diri. Orang yang percaya diri, badannya tegap, bahunya terbuka, bukan menutup. Kalau bahunya menutup, kesannya nggak pede. Bahunya dibuka.
Oke, dagunya agak diangkat sedikit tapi nggak terlalu tinggi. Nah, segini. Oke,